Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Warga Banten patut berbangga hati karena daerahnya terkenal sebagai salah satu daerah bernuansa Islami yang kental di bagian Pulau Jawa. Banyak sekali kisah sejarah mengenai agama Islam di sana, bahkan banyak peninggalan yang juga turut membuktikan Banten menjadi salah satu tempat penyebaran agama Islam, dan tak heran bila menemukan banyak sekali keberadaan masjid di sana. Masjid Pintu Seribu atau yang memiliki nama asli, Masjid Agung Nurul Yakin, menjadi salah satu destinasi wisata ziarah di Banten. Masjid berdiri di sebuah gang sehingga bagi para peziarah yang membawa mobil tidak bisa parkir persis di halaman depan masjid, melainkan harus parkir sebelum memasuki gang dan lanjut berjalan kaki sekitar, sedangkan peziarah yang membawa motor bisa parkir di area depan masjid. Pertama kali melihat bangunannya pasti peziarah akan takjub sebab bangunannya seperti belum selesai dibangun dan sedikit usang. Ada sebagian bangunan yang sudah jadi dicat berwarna hijau, sedangkan bangunan yang belum jadi hanya terlihat rangkanya saja yang terdiri dari batu bata merah. Luas keseluruhan area masjid sekitar 1 hektar dan terlihat juga dari luar bahwa Masjid Pintu Seribu ini tidak memiliki kubah, hanya terdapat pilar yang berdiri kokoh sedikit meliuk yang berlapiskan keramik. Masjid terdiri dari 5 lantai, di mana baru lantai 1-3 sajalah yang biasanya sering digunakan baik untuk beribadah dan kegiatan yang lain. Biasanya para peziarah datang berkelompok dan untuk melihat bagian-bagian dalam masjid harus didampingi dengan pemandu yang juga merupakan pengurus masjid. Mengapa harus didampingi? Hal ini karena sesuai namanya, masjid memiliki 1000 pintu atau lorong yang bercabang sehingga bila tidak didampingi maka peziarah bisa tersesat di dalamnya. Bentuk lorong tersebut seperti labirin, temboknya terbuat dari batu bata, bahkan tidak ada penerangan di tiap lorong alias gelap dan berukuran sempit sekali, yakni hanya 2 kali 1 meter. Lorong sengaja digelapkan bukan tanpa alasan. Tujuannya yakni agar para peziarah merasakan gambaran alam kubur sehingga selepas berziarah dari masjid bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan diri dari dosa. Bagian masjid terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah bagian paling bawah seperti ruang bawah tanah, dan disinilah tempat peziarah bermusabah atau merenungkan diri mengingat kematian. Untuk bisa menuju ruang tempat musabah maka harus melewati lorong-lorong gelap dan sempit seperti yang sudah dijelaskan. Di ruang musabah pun lampu akan dimatikan sehingga peziarah bisa lebih khusyuk merenung, durasinya biasanya sekitar 15 menit saja. Di area utama masjid pengunjung juga akan sering melihat banyak sekali ornamen bertuliskan angka 999 yang bermakna 99 Asmaul Husna dan 9 wali di tanah Jawa. Ornamen 999 terlihat dilukis di dinding yang bercat hijau. Masjid Pintu Seribu yang berada di Kota Tangerang yang masuk dalam kawasan Provinsi Banten merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di ujung barat Pulau Jawa. Bangunan masjid ini terletak di Ret 01 Ru. 03, Kampung Bayur, Kelurahan Priuk Jaya, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang. Dalam sejarahnya, pendiri masjid ialah seorang penyebar Islam kelahiran Arab bernama Al-Fakir Syekh Mahdi Hasan Al-Qudrotiloh Al-Mukodam. Salah satu keunikan masjid ini yaitu kondisi tiap ruangannya yang disekat-sekat hingga membentuk ruangan seperti musola. Sebab dinamakan Masjid 1000 Pintu karena dikarenakan tidak ada yang tahu persis berapa jumlah sebenarnya pintu masjid ini. Bahkan, pengelola masjid pun tidak tahu persis berapa jumlah pintu yang ada di masjid tersebut. Sekilas sejarah dari Masjid Pintu Seribu ini, didirikan tahun 1978 oleh almarhum Syekh Al-Bahir Mahdi, seorang warga keturunan Arab yang warga sekitar menyebutnya dengan Al-Fakir. Sebagai penghormatan, warga sekitar memberinya gelar Mahdi Hasan Al-Qudrotiloh Al-Mukodam. Kabarnya, Al-Fakir juga sedang membangun masjid serupa di Karawang, Madiun, dan beberapa kota lain di Indonesia. Pembangunan masjid ini bahkan tidak memakai gambar rancang. Tidak ada desain dasar yang bisa menampilkan corak arsitektur tertentu. Ada pintu-pintu gerbang yang sangat ornamental mengikuti ciri arsitektur zaman barok, tetapi ada juga yang bahkan sangat mirip dengan arsitektur Maya dan Aztec.
Demikianlah kisah Masjid Pintu Seribu yang masih menjadi misteri untuk kisahnya, dan apabila ada kesalahan untuk penyampaian mohon untuk dimaafkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita bahas apa lagi ya? Komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.